Hello, meet me again with Mrs. Habibah. Today, we are going to learn about offering help expression. Hari ini kita akan membahas tentang ungkapan menawarkan bantuan. Look at the picture. If you see someone in a problem, what will you do? Just silent or offer help? Of course, you will offer help. Jika kamu melihat seseorang dalam masalah, apa yang akan kamu lakukan? Berdiam diri saja atau menawarkan bantuan? Pastinya kamu akan menawarkan bantuan, kan? We all know that helping each other is good. When you want to help someone, we should offer our help politely. Sometimes people want you to by themselves without any help. And sometimes people really need our help to do something. Kita semua tahu bahwa saling membantu itu baik. Ketika kamu ingin membantu seseorang, kita harus menawarkan bantuan dengan sopan. Terkadang orang-orang itu ingin melakukannya sendiri tanpa bantuan apapun. Dan terkadang juga orang-orang itu benar-benar membutuhkan bantuan kita untuk melakukan sesuatu. Offering help can be respectful when it is done in the right way. When we offer help, we should allow the person who has the problem make their choice. It's often helpful to suggest something you can do. Menawarkan bantuan bisa menjadi hal yang sangat berharga ketika kita lakukan dengan cara yang benar. Ketika kita menawarkan bantuan, kita harus memberikan kesempatan pada orang yang punya masalah untuk membuat pilihannya sendiri. Apakah dia menerima apa yang kita berikan atau tidak. Nah, disarankan kalau kita memberikan bantuan itu apa yang bisa kita lakukan. Intinya kita mampu melakukannya. In English, there are many different ways to offer help or service. Now, we are going to discuss social function, structure, and language feature of interpersonal text about offering help or service and the responses. Dalam bahasa Inggris, ada banyak cara berbeda untuk menawarkan bantuan atau layanan. Sekarang, kita akan membahas fungsi sosial, strukturnya, dan unsur bahasa teks interpersonal tentang menawarkan bantuan atau layanan beserta responnya. Nah, ternyata materi offering help itu ada pada kompetisi dasar 3.1 atau KD 31 dan KD 4.1. Kalau di KD 3.1 itu lebih membahas tentang pengetahuan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur bahasa. Untuk yang KD 4.1 itu lebih kepada praktek di mana kamu harus bisa membuat teks interaksi interpersonal atau kita lebih sering mengenal dengan dialog secara lisan maupun tulisan. Well, before I'm going to discuss the offering help expression deeply, it's better if we know about cultural awareness. Nah, jadi di sini di offering help nanti saya akan membahas tentang cultural awareness, and next kita akan membahas tentang expression, that is offering help. Lebih mendalam lagi kita bahas the functional text, the social functional of the text, the generic structure, and the language feature, and the response of offering help expression. Jadi kita membahas dulu tentang cultural awareness. Cultural awareness is an attitude in which a person appreciates, understands, and understands the differences that exist in that culture. This cultural awareness is certainly an extremely important thing for us to truly understand and for us to understand related to the diversity of cultures that exist in each community around us. Kesadaran budaya atau culture awareness itu merupakan sikap di mana seseorang menghargai, memahami,
dan mengerti akan adanya perbedaan-perbedaan yang ada di dalam budaya tersebut. Kesadaran budaya ini tentu menjadi suatu hal yang teramat penting untuk kita benar-benar mengerti dan untuk kita pahami terkait dengan beragamnya kebudayaan yang ada di tiap masyarakat di sekitar kita. Nah, ini budaya. Let me give you the example of English culture. Kita ngasih contoh ya tentang budaya di Barat, di Inggris. When we have a guest, we tend to ask, would you like to something to drink? Nah, ketika kita punya tamu lalu di Barat dan kamu itu cenderung bertanya, apa yang akan kamu minum? Nah, and it means that we leave our guest in confusion of what to ask for. Jadi kita itu meninggalkan tamu kita dengan kebingungan, dia tuh pengen minta apa. Nah, instead of asking such question, you can be more specific next time. Jadi lebih baik daripada kita tanya, would you like something to drink? Itu lebih baik, mending kita lebih more specific. Kita tanya lebih spesifik lagi. Contohnya apa? Can I offer you some tea? Can I offer you some orange juice? Jadi kita lebih baik itu menawarkan dengan cara yang spesifik. Maukah Anda minum teh? Atau apakah Anda mau minum jus orange? Itu lebih baik daripada kita bilang, would you like something to drink? Atau dengan cara yang spesifik lainnya, I have some bottle of orange juice. Would you like one? Aku punya minuman botol jus orange, apakah Anda mau minum? Nah, itu jadi kita lebih spesifik menyebutkan minuman apa yang akan kita tawarkan. Next, if your host asks you, jika nanti kamu bertamu dan tuan rumahnya itu bertanya, would you like to something to drink? Apakah kamu minum? Maka lebih baik you can say, I'll just have a glass of water. Nah, kamu juga bisa bilang, saya ingin minum minuman air putih saja. Atau, sure, what do you have? Atau kita dengan menjawab, oh tentu. Anda memiliki minuman apa? Nah, jadi ada sedikit berbeda ya dengan budaya kita di Indonesia. Kalau di negara Inggris, ketika kita menawarkan minuman itu, lebih baik langsung menawarkan minuman yang kita punya. Atau kita menawarkan orang yang mau minum itu ingin minum apa. Well, now we are going to learn about the expression of offering help. First of all, let me give you the definition first. Nah, kita belajar tentang ungkapan materi teori pengetahuan tentang offering help. Yang pertama, yaitu definisinya. What is offering help expression? Offering help or service is an expression used to help or offer some assistance or help someone else. Menawarkan bantuan atau layanan itu adalah suatu ungkapan yang digunakan untuk menawarkan bantuan atau menawarkan pertolongan kepada orang lain. Nah, itu ya definisinya. Sekarang kita bahas tentang social function-nya. What is the social function of offering help or service? Nah, the social function of offering help or service to others is maintain interpersonal relationship with others by offering help or service. Jadi, secara fungsi sosial dari menawarkan bantuan itu lebih menjaga hubungan interpersonal, menjaga hubungan pribadi dengan orang lain dengan menawarkan bantuan. Seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa kalau ada orang yang bermasalah kita menawarkan bantuan, maka orang yang kita berikan bantuan itu akan menjaga hubungan baik dengan kita. Tapi kalau ada orang yang bermasalah kita cuek-cuek saja, maka suatu saat ketika kita ada masalah ya kita akan hubungannya renggang, nggak akan ditolong. Nah, jadi ini fungsi sosialnya to maintain interpersonal relationship, menjaga hubungan interpersonal.
antara pribadi. Itu ya guys. Next, the generic structure. The generic structure of the text in offering help expression, karena di sini tadi teks interpersonal, interaksi atau kita sebut dengan dialog, maka generic structure-nya itu hampir sama dengan dialog yang lain, yaitu ada greeting or solution, content, and closing. Ada sapaan, ada isinya, konten. Isi itu tentunya lebih apa tema atau topik ungkapan yang kita bahas, yaitu di sini offering help, kontennya. Closing yaitu penutup dari dialog yang kita ada. Nah, look at the example. Di situ ada guest and receptionist. Untuk yang good morning, maka itu adalah greeting. Expression adalah may I offer my assistance. Nah, direspon yes please. Next, closingnya ada kata okay, thank you for your assistance. Itu untuk example dari offering help expression. Next, we're going to learn about the language feature of offering help. Sekarang kita bahas tentang unsur bahasanya, yaitu ungkapannya bagaimana yang benar. How to offer help and assistance, bagaimana menawarkan pertolongan dan bantuan. Tapi sebelumnya kita pahami dulu ya, apakah sama atau beda antara help and assistance. Ternyata ada perbedaan yang sedikit sekali tentang help and assistance. Help is to make it possible or easier for someone to do something by doing part of their work or by giving them something they need. Bantuan atau kalau help itu cenderung lebih ke kayak pertolongan, bukan bantuan. Kalau bahasa Indonesianya lebih mengenai lebih kata-kata pertolongan, untuk memungkinkan atau memudahkan seseorang untuk melakukan sesuatu dengan melakukan bagian dari pekerjaan mereka atau dengan memberi mereka sesuatu yang mereka butuhkan. Jadi pertolongan ya guys. Next, assist. Assist is to help someone by doing part of their work for them. Nah, kalau assist kalau dalam bahasa Indonesia itu lebih terkesan kata bantu atau membantu. Nah, untuk membantu seseorang dengan melakukan bagian dari pekerjaan untuk mereka. Nah, jadi secara makna help itu lebih mengena pada kata pertolongan, assist itu membantu. Kalau yang namanya pertolongan, maka tidak secara keseluruhan kita melakukannya full, memungkinkan, memudahkan, sekedar kata memudahkan seseorang menyelesaikan pekerjaan. Tapi kalau membantu kita bisa totally melakukannya. Jadi cara mana itu ada sedikit berbeda. Next, secara kebahasaan yang lain, unsur bahasa yang lain, kalau help itu lebih informal, tidak resmi. Kata assist itu dipakai lebih formal. Now, how to offer help and assistance? Bagaimana kita menawarkan bantuan? Cara how to express it, bagaimana cara mengungkapkannya. Untuk offering help, kita bisa dengan kata help kita bisa memakai kata can I help you? Let me help you. Do you need help? Would you like some help? Need help? Nah, untuk assistant, how to express it. Nah, example-nya di sini, bagaimana mengekspresikan atau mengungkapkannya. Seperti ini ya guys. Perhaps I could assist you with that. Could I assist you in some way? May I offer you assistance? What can I do for you? Are you looking for something? Nah, itu how to express help and assistance. Nah, be more specific by saying, jadi secara tadi cultural awareness, kesadaran budaya itu lebih baik kita memakai apa yang bisa kita lakukan, penawaran apa yang bisa kita lakukan lebih spesifik lagi. For example, I'll be happy to type the letter for you. Saya dengan senang hati mengetikkan surat untuk Anda. Jadi kita mampu melakukan mengetikkan surat, maka kita tawarkan I'll happy to type the letter for you. Daripada kita bilang can I help you. Jadi lebih spesifik lagi itu lebih bagus. Atau dengan cara yang ini lagi, if you don't mind, I can type the letter for you. Jika tidak keberatan, saya bisa mengetikkan surat untuk kamu. Or, shall I type the letter for you?
bolehkah saya mengetikkan surat untuk Anda? Nah, itu ya guys. Jadi kalau kita menawarkan bantuan, kita lebih spesifik, lebih mengena, dan kita mampu melakukannya. Just say it, silahkan katakan. Se-express it, silahkan ungkapkan. Nah, the language feature next. Jadi kita bahas lagi unsur bahasa yang lain, yaitu kaitan dengan type, tipenya. Now talking about polite and not polite. Basically, the assistance of offer to others include three types, namely formal, informal, and neutral. Nah, bicara tentang sopan dan tidak sopan, pada dasarnya bantuan yang kita tawarkan kepada orang lain meliputi 3 jenis, yaitu formal, netral, dan informal. You can look at the example, formal. May offer you my help. Would you like me to help you with this bag? I offer you my assistant. Nah, itu untuk yang kondisi formal ya guys, kondisi resmi. Nah, untuk contoh informalnya, yang tidak resmi, may I help you? Can I help you? What can I do for you? Let me help you too. What if I help you? Untuk contoh yang netral itu biasanya kita pakai untuk sesama teman, karib, atau orang yang benar-benar kita sudah akrab betul, itu kita bisa memakai netral, yang tipe netral. Need some help? Want a hand? Can I help out? Nah, itu. Kalau kita menawarkan bantuan kepada seseorang yang lebih tua daripada kita lebih baik memakai yang formal, yang resmi. Referring to the type, now we next, respond. Oke, unsur bahasa, the language feature yang lain adalah respon. Di sini ketika ada orang menawarkan bantuan, maka kita bisa accepting offer or declining an offer. Kita bisa menerima atau menolak offer. Nah, sebelumnya sudah bisa saya katakan, kalau kita menawarkan bantuan, kita harus memberikan kesempatan pada orang untuk memilih mau menerima atau menolak. Nah, how to express or how to accept an offer or how to decline an offer. Nah, sekarang contoh-contohnya ya guys. My offer you assistance, di sini ada penawaran, bolehkah saya membantu Anda? Maka untuk menerimanya kita bisa memakai kata-kata that will be so kind, thank you. Atau kita juga bisa menerima yes, that will be great. Atau yes, where can I find canned food? Oh really, thanks a million. Nah, untuk menolaknya, to decline an offer, kita bisa bilang it's okay, I'll have it myself. No, thanks. I'll be alright soon. It's okay, thanks. Atau dengan bilang, thanks, but I can't do it myself. Terima kasih, aku bisa melakukannya sendiri. Nah, remember, always express your gratitude whether or not you accept the offer. Jadi, diingat ya guys, setiap ada orang yang menawarkan bantuan, jangan lupa kita mengungkapkan rasa terima kasih walaupun kita menerima atau menolak dari bantuan mereka. Nah, we are going to learn about language feature, the grammar. Nah, untuk structure bahasa yang berikutnya adalah grammarnya. Kalau kata help itu akan diikuti oleh kata dasar atau to infinitive. To diikuti oleh kata dasar, semuanya boleh digunakan. Baik di situ ada objek atau tidak ya guys. Nah, itu bisa dilihat pada example. I will help you clean the table. Aku akan membantumu membersihkan meja, atau I help me to fix the car. He helped me to fix the car. Dia membantuku memperbaiki mobil. Nah, di sini ada kata objek you, tapi langsung bisa diikuti clean, kata dasar, atau ada objek me diikuti oleh to infinitive, to kata dasar. Atau
Kalimat help yang tanpa objek langsung diikuti kata kerja dasar boleh. I can help wash. Help wash. She can help to do. Nah, di sini ada help langsung diikuti oleh kata dasar atau diikuti oleh to infinitive. Semuanya boleh. Next, bagaimana dengan assistant? Nah, untuk assistant, dari segi struktur, kata assist kalau diikuti oleh preposisi atau with, maka di belakangnya akan diikuti oleh benda atau kata kerja berbentuk ing. Baik itu ada objek atau tidak ada objek. Jadi objek tidak terlalu berpengaruh ya guys. Nah, lihat pada contoh, they assist the police in the evacuation. And diikuti oleh kata benda evacuation. And we will assist in identifying. Di sini ada kata in diikuti oleh kata kerja ing, identifying. Atau I will assist you with designing your website. Aku akan membantu kamu dengan mendesain website kamu. Jadi ada with diikuti oleh kata kerja ing. Kalau tidak diikuti kata kerja ing, langsung diikuti oleh kata benda. Well, we have discussed the social function, structure, and language feature of offering help. Hopefully, it's useful for you. See you next time.